Saya lanjut sedikit ke lie detector ya, ahli ya. Dalam praktik peradilan kita, terjadi banyak disparitas penggunaan lie detector. Dalam kasus tertentu, jaksa menggunakan kalau dianggap lie detector ini menguntungkan. Dalam banyak kasus juga, lie detector hasilnya sering tidak dipakai, bahkan mungkin disembunyikan. Izin Bapak Ketua Majelis, terkait dengan pertanyaan penasihat hukum ini, sudah menjudge terkait dengan yang diperdebatkan selama ini. Kalau mau menanyakan masalah soal lie detector, tentu harusnya penasihat hukum jangan masuk kepada persoalan seolah-olah jaksa memanfaatkan itu. Karena itu memang kita hadirkan untuk sebagai bahan pembuktian kami. Jadi tolonglah nanya sesuai dengan keilmuannya dialah. Terima kasih Bapak. Ya, silakan ganti pertanyaan, saudara penasihat hukum. Kalau begitu saya ganti sedikit, majelis. Santai Pak Jaksa. Baik, atau gini, saya ganti biar Pak Jaksa tenang. Bagaimana sebenarnya posisi lie detector ini dalam sistem peradilan pidana kita, baik di KUHP yang sekarang atau nanti di KUHP yang sedang juga lagi digarap oleh pemerintah ini, di mana akan diletakkan posisi lie detector ini dalam SPP kita, sistem peradilan pidana kita, ahli? Tadi sudah saya singgung sedikit bahwa ada perbedaan pemahaman tentang di mana posisi lie detector itu dalam konteks pembuktian. Ada yang menyebut lie detector itu adalah alat bukti, ada yang menyebut dia adalah barang bukti. Tapi kalau ditanya ke saya, menurut pendapat saya, lie detector itu hanyalah semacam instrumen atau sarana yang digunakan oleh penyidik untuk membuat terang sebuah perkara pidana. Jadi hanya semacam alat bantu bagi penegak hukum untuk membuat terang sebuah tindak pidana, dan dia tidak menjadi alat bukti. Akan tetapi pada ketika hasil dari proses lie detector itu disampaikan dalam forum persidangan oleh ahlinya, maka dia akan menjadi alat bukti dalam bentuk keterangan ahli, orang ahli. Tapi kalau hanya sekedar lie detectornya itu, saya kira itu adalah alat bantu bagi penyidik untuk mengungkap sebuah perkara pidana. Baik, saya lanjutkan sedikit. Waktu saudara tinggal satu lagi 30 menit. Satu saja. Tadi disebutkan oleh rekan saya, pengaturan mengenai lie detector ada di Perkapolri gitu ya, meskipun tidak diatur di level setingkat undang-undang. Apakah pengaturan mengenai penggunaan lie detector ini harus tetap ditaati oleh penyidik? Pertanyaannya adalah apakah Perkapolri itu, Perkap itu merupakan peraturan perundang-undangan apa tidak? Ya. Kalau dilihat dari posisinya, Perkap itu kan dimuat di Berita Negara Republik Indonesia, di Berita Negara. Oleh karena itu dia punya kekuatan mengikat. Berbeda dengan surat edaran itu hanya berlaku internal. Sementara peraturan itu berlaku secara internal dan secara eksternal. Jadi oleh karena itu Perkapolri itu adalah ketentuan yang mengikat. Baik, berarti harus ditaati gitu ya, ahli ya.